Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One terkait musibah ambruknya gelanggang olahraga di Koja, Jakarta Utara. 7 orang korban berhasil dievakuasi, mayoritas korban luka berat. Inilah Breaking News TV One, bersama saya Sira Safira. Ya, nanti kita akan bergabung dengan reporter TV One Ricky Satria di lokasi. Pemirsa, sebuah gedung gelanggang olahraga di Jakarta Utara runtuh. 7 pekerja tertimbun reruntuhan bangunan. Gedung gelanggang olahraga di Jalan Balai Rakyat, Jakarta Utara runtuh sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bangunan runtuh ketika ada proses pengecoran untuk tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Pembangunan gedung ini baru dilakukan sejak Juli 2013. Saat runtuhnya bangunan, gedung gelanggang olahraga sedang dalam proses renovasi. Ada sekitar 20 pekerja yang sedang melakukan renovasi. Kemudian 7 pekerja tertimbun reruntuhan bangunan. 7 pekerja tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat guna perawatan intensif. Seperti yang Anda lihat, proses evakuasi masih terus dilakukan. Petugas di lokasi masih terus melakukan penyisiran terhadap adanya korban runtuh dari bangunan yang ambruk. Sejauh ini polisi memeriksa 6 orang saksi guna melakukan penyelidikan penyebab runtuhnya bangunan. Dugaan sementara bangunan runtuh akibat belum selesainya proses pengecoran ataupun proses pembangunan tangga. Sejak malam tadi, 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Korban luka saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Dapat kami informasikan sebelumnya ada 7 pekerja yang tertimbun reruntuhan bangunan. Ke-7 pekerja tersebut telah berhasil dievakuasi oleh petugas dan 3 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Berdasarkan informasi dari reporter TV One di lokasi, proses evakuasi sendiri masih terus dilakukan oleh para aparat. Iya. Aparat sendiri masih terus melakukan penyisiran guna mengetahui apakah ada korban yang perlu dievakuasi. Kita terhubung dengan Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiono. Selamat malam, Pak Sugiono. Selamat malam. Pak Bambang, bagaimana dengan informasi terakhir yang diterima Pak sejauh ini di lokasi? Ya, baru saja ini korban yang terakhir sudah dievakuasi. Jadi ada jumlah totalnya itu ada 6 korban. Korban untuk luka apa? Jadi tidak ada korban meninggal, tidak ada. Jadi ada semuanya dibawa ke rumah sakit pelabuhan di Tugu Selatan. Ini yang terakhir, jadi sudah tidak ada lagi korban yang terjepit atau tertimbun tembok di gedung olahraga Kecamatan Koja tersebut. Pak Bambang, bisa dijelaskan Pak kronologi dari pembangunan ini sendiri? Mengingat pembangunan ini baru dilakukan sejak Juli 2013. Apa sebenarnya yang salah Pak dalam pembangunan ini sehingga tidak kuat ataupun ambruk? Ya, sebenarnya pembangunan ini adalah program kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Di mana diinformasikan bahwa ini luas arealnya itu ada kurang lebih hampir 5.000 meter yang terbangun sekitar 2.000 meter setinggi 3 lantai. Nah, ini yang ambruk ini adalah lantai tangga yang menuju ke lantai 2. Ini ambruk. Ini
untuk sementara menurut tata bangunan dan gedung dari perumahan bahwa baru sudah dicek itu sudah sesuai. Tetapi mungkin caranya dalam mengecor dan sebagainya ini yang harusnya tiang-tiangnya dulu, balok-baloknya dulu, baru lantainya. Ini kelihatannya sama. Ini baru dugaan sementara seperti itu. Tetapi secara pastinya ini tentu besok akan diteliti lebih teliti lagi kira-kira apa penyebabnya terjadi ambruk tersebut. Pak Bambang, ini artinya apakah ada kelalaian dari para pekerja sendiri atau memang dari konstruksi awal yang tidak sempurna, Pak Bambang? Ya, itu sementara bisa juga karena kelalaian, bisa juga karena konstruksinya. Kalau untuk menentukan kepastiannya itu, besok tim teknis itu akan melihat kenapa bisa terjadi ambruk ini. Gitu, Mbak. Ya, Pak Bambang, bisa dijelaskan kronologi terjadinya kejadian di mana pada saat itu ada berapa pekerja yang saat itu sedang melakukan pekerjaannya, Pak? Ya, pada saat kejadian ambruknya ini, itu pada sekitar pukul 6 sore, jam 18, di mana ada 6 pekerja yang di bawahnya itu, pada saat terjadi itu runtuh, itu mengenai ke-6 orang tersebut. Dari 6 itu, dari awalnya ada 3 orang yang dikeluarkan terus bertahap dibawa ke rumah sakit pelabuhan, sampai yang terakhir baru jam 9 lewat 13 menit tadi itu evakuasi korban terakhir yang dibawa ke rumah sakit. Jadi sudah tidak ada lagi korban yang lain. Dan semuanya korban luka, tidak ada yang meninggal. Ya, sejauh ini korban yang luka, dari segi korban kondisi yang luka itu patah tulang atau bagaimana, Pak? Ini kan masuk ke rumah sakit. Informasi yang saya terima tadi, ada 1 orang yang dia mungkin siap aja, jadi langsung dia keluar. Tapi yang masih di observasi itu ada 5 orang observasi itu. Baik, Pak Bambang, ketika kejadian ambruknya bangunan ini sendiri, Pak Bambang pertama kali mendengar informasi dari mana, Pak? Laporannya juga dari mana? Ya. Kebetulan saya tadi ada acara dengan Pak Wakil Gubernur bersama Wali Kota ASEAN, yaitu jamuan di Marina Batavia, dan kemudian keliling di laut. Jadi saya terima telepon dari teman-teman wartawan dan juga Pak Camat pada pukul kejadian itu, Makanya dari situ saya langsung meluncur ke lokasi, kira-kira nyampe di lokasi jam 8 kalau salah. Itu kejadian waktu itu sudah ada 4 atau 5 korban yang sudah dibawa. Ya, Pak Bambang, sejauh ini evakuasi akan terus dilakukan, menyisir lokasi-lokasi mana yang dianggap penting apabila akan diduga ada korban yang tersisa, begitu Pak? Selain 7 orang tadi. Iya, jadi untuk memastikan kembali, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa itu sudah ada lagi, tapi dipastikan lagi dari pihak PMI maupun pemadam terus menyusuri lokasi di bawah bangunan itu, apakah masih ada orang atau enggak. Tapi secara pasti tadi sampaikan masyarakat itu termasuk di PMI bahwa sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal hanya 6 korban yang terkena reruntuhan tersebut. Iya, Pak Bambang, untuk besok tim teknis sendiri akan melakukan peninjauan apakah ini adalah kesalahan dari teknis bangunan sendiri ataupun adanya lalai SDM. Itu penyelidikannya dibutuhkan berapa lama waktunya, Pak? Ya itu ya harusnya secepatnya, karena ini kan dari tim pengawas ya, tim pengawas dari dinas atau tim perumahan dan gedung yang akan melihat kejadian itu disebabkan oleh apa, tentang berapa lama, ya kita berharap bisa cepatnya sehingga gedung ini nantinya bisa segera diteruskan dibangun, karena memang belum selesai semua. Ini baru lantai tangga yang menuju ke lantai 2 itu yang ambruk gitu.